Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kemarin saya ada bilang bahwasanya kita akan perbanyak open posisi di Android, ya. Kita open posisi di Android, kita akan perbanyak videonya. Gara-gara saya sering mengkampanyekan kalau trading di Android itu jauh lebih gampang daripada trade di iPhone ataupun di komputer. Kenapa seperti itu? Gara-gara open posisi di Android bisa kurang dari 1 menit. Oke? Terutama di aplikasi. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bang, coba bikin video dan jelaskan kenapa dan gimana perbedaannya trading di aplikasi dan trading di web. Kalau menurut saya itu baiknya trading di aplikasi aja daripada di web. Gara-gara di web itu sedikit nge-lag itu langsung patah, Pak. Terus di web itu kurang lah nampaknya, gara-gara nggak pas dia dengan maksudnya nggak pas banget gitu dengan layar kita, Pak, kayak gitu. Oke, kita akan membuat video trading di Android, ya. Kemarin ada juga saya bilang dan saya minta saran bahwasanya misalkan kualitas videonya kurang, maka kita akan beli satu tablet Android, karena tablet iPhone ataupun iPad itu nggak bisa. Kita akan belikan satu iPad Android berbasis Android untuk kita bahas dan kita perbanyak video ini. Dan udah saya beli kita udah punya dari tabletnya, tablet Android, dan kita mulai sekarang akan perbanyak open posisi di Android. Oke, kenapa saya beli tablet dan kita nggak trade di HP? Karena di HP itu kalau kita menjelaskan sedikit susah, gitu. Oke, kita mulai dari videonya. Mungkin ini materi ringan saya berikan, gara-gara ini materi bisa dibilang materi yang paling gampang, dan materi ini bisa dibilang materi yang mudah untuk kita terapkan. Gara-gara ini ada rumusnya, oke? Lihat di bagian sini, di bagian ini saya gambarkan jam. Ini misalkan kualitas gambarnya kurang ataupun saya gambarnya kurang, itu mohon maaf, gara-gara memang nggak bisa saya menggambar, Pak. Ini dia di sini ada gambar jam. Ini sebagai rumusnya saya gambarkan. Ini sebentar saya duduknya kayak mana biar nyaman ya. Berat, Pak. Ya. Ini dia di arah jarum jam 12. Ini dia di arah jarum jam 6. Ini dia di arah jarum jam 3, jam 2. Enggak, jam 1, jam 2. Jam 5, jam 4. Oke. Apa arti dari jam ini? Arti dari jam ini di atas ya. Di sini dia di arah jarum jam 1 ataupun di arah jarum jam 5. Atas bawah. Percayalah dan yakinlah, di saat tren ataupun candle dia naiknya di arah jarum jam 1 ataupun turunnya di arah jarum jam 5, itu dia tidak akan pernah lama dari tren itu sendiri. Wah, lagi azan, Pak. Kita tunda dulu sebentar. Oke, kita melanjuti. Udah selesai dari azannya. Untuk tren naik seperti tadi, itu tren naik ya, tren naik itu di arah jarum jam 1 itu dia tidak pernah lama. Kenapa? Karena memang tren naik itu biasanya nggak pernah lama. Apakah kita bisa full trend? Itu jawabannya bisa, kita full trend. Tapi dalam keadaan tahu kita bahwasanya di saat loss sekali kita nggak boleh kompen. Kenapa nggak boleh kompen? Gara-gara memang trennya tidak pernah lama, Pak. Tren dari uptrend itu ataupun di arah jarum jam 1. Berbeda halnya dengan di arah jarum jam 2. Itu dia namanya mayor, ya, bukan uptrend tapi mayor. Itu kita bisa open posisi long time, bisa open posisi short time, bisa, ataupun bisa dibilang open posisi bisa dibilang open posisi dengan waktu dekat ya, 1 menit bisa. Apakah bisa kompen? Bisa kompennya, dan ada banyak hal ataupun banyak kesempatan kita bisa kompen di mayor yang tren naik di arah jarum jam 2 ataupun tren naik yang di arah jarum jam 2.30. Begitu juga dengan turun, di saat dia turun di arah jarum jam 4, itu banyak kesempatan untuk kita bisa open posisi. Tapi nggak mungkin kita open posisi buy di situ. Mungkin, tapi tidak banyak kita open posisi buy di saat trennya sedang dalam keadaan tren turun, gitu, Pak. Oke, kita akan coba praktek open posisi kita. Ini tren sedang keadaan di jam 1
dan kita langsung bisa open posisi di sini. Kita open posisi sebagai sampel, kita open posisi di angka 200.000, kita open posisi di bagian bawahnya. Oke. Tapi nggak enaknya karena kayaknya kita langsung terjadi koreksi di sini, itu yang bikin kita nggak enak. Kita sial. Dan tadi padahal dia itu naik sekali di arah jarum jam 1, tapi di sana kita langsung open posisi, di situ terjadi merah. Kan nggak enak kayak gitu, Pak. Ini seperti contohnya di arah jarum jam 1 dia itu memang tidak lama. Seperti di arah jarum jam 5 itu dia trennya tidak lama untuk dia akan terjadi kenaikan. Gitu. Oke. Ini kita apes, jadi kita harus loss di sini. Tapi nggak apa, kita coba ganti market dulu sekali. Kita loss itu 400.000. Nah, ini dia sedang terjadi tren di arah jarum jam 2. Apakah di sini kita bisa open posisi sell? Bisa, kita open posisi sell-nya itu 2 menit. Ya, kita sembari campaign, kita open posisi 2 menit dan kita open posisinya 3 menit. Kita open posisi di arah jarum jam 2 dia naiknya. Secara keseluruhan dia itu memang naik, tapi dia tidak naik seperti tadi, tidak naik seperti yang langsung naiknya itu langsung tinggi gitu ya. Dia tidak, dia itu naiknya dikit-dikit gitu, dia naiknya naik, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, kayak gitu dia naiknya di time frame 1 menit. Nah, ada kemarin yang tanya, Bang, coba open posisinya itu di kayak forex, open posisinya itu open posisi lama. Sebenarnya untuk open posisi lama itu gampang. Kita menggunakan kayak gini aja, menggunakan tren aja. Seperti contoh kita menggunakan tren di time frame 5 menit. Ini tren sedang keadaan turun, tapi dia sedang keadaan koreksi. Ini kan. Ini dia sebenarnya dalam keseluruhannya dia turun, tapi sebenarnya di sini dia terjadi uptrend sedikit. Ini uptrend sedikit, ini mengakibatkan di time frame 1 menit, ada lihat tadi kan. Time frame 1 menitnya itu cukup naik di time frame 1 menit. Ya kan? Di sini sebenarnya dia cuma sekedar koreksi. Apakah di sini kita bisa open posisi buy? Bisa, open posisi buy-nya itu di time frame 1 menit. Apakah di sini kita bisa open posisi sell? Bisa, tapi kita harus menunggu dia untuk membuat seperti ini dan kembali turun, menembus dari si support ini, baru kita bisa open posisi sell di time frame 15 menit. Dan open posisi sell kita itu nggak bisa 1 menit. Kita open posisi sell-nya itu minimalnya itu 10 menit. Karena kita kan kayak gini, Pak. Di saat ini dia turun, nantinya kan, kita kan mengharap dia turun itu kan 3 candle ataupun 2 sampai 3 candle. 1 candle aja 5 menit. Berarti kita harus open posisi itu 15 menit. Gara-gara kita mengharapkan dia turun itu sekitar 3 candle. Sama halnya seperti kita di time frame 1 menit yang barusan kita open posisi. Kita mengharapkan dia naik itu di 2 candle, di sini 2 candle. Berarti kan kita open posisi 2 menit. Ya kan? Di saat kita mengharapkan open posisi buy di sini dia naiknya 3 candle, ya kan? Berarti kan kita open posisi 3 menit. Gara-gara kita mengharapkan candlenya naik 3. Tapi di time frame 5 menit, kita mengharapkan dia naiknya candlenya 3. Berarti kita harus open posisi 15 menit. Gara-gara 1 candle itu 5 menit, Pak. Kayak gitu. Kalau open posisi 1 menit, kita gunakan time frame 15 menit ataupun di time frame 5 menit, itu nggak logis. Itu bodoh namanya. Oke, kita udah melakukan open posisi, kita menunggu waiting to profit. Ya, itu untuk open posisi di mayor. Ya, kita open posisi di uptrend tadi, apes kita kena di ujung. Sial sekali, Pak. Kita kena di ujung tadi. Open posisinya udah benar sebenarnya, open posisi buy, dan usahakan selalu open posisi buy-nya itu nggak lama ya. Open posisi buy-nya itu nggak lama, usahakan, gara-gara apa ini? Kita open posisi lama loh. Apakah saya harus apes juga di sini? Kayaknya tidak deh. Nggak sayang kali dia sama kita. Yang tadi profit sih. Ini apa-apaan ini? Semoga naik. Kita kali ini harus menunggu sih ini. Kita nggak jelaskan dulu. Jangan loss di sini. Semoga profit. Deg-degan sekali, memang. Anjing. Hei. Bagus. Aduh.
Oke. Kita bisa open posisi lagi di sini. Kita open posisi lagi di sini bisa. Kita open posisinya 2 kali. Kita open posisi buy lagi di sini bisa, gara-gara memang ini dia mau naik, Pak. Kan si ininya tadi udah dalam keadaan koreksi dan dia kembali naik di sini. Tadi kita di uptrend itu kita apes ya. Kita apes. Ini juga hampir apes. Kita mau loss tadi di sini. Ini open posisi buy tadi yang 1 menit tadi kita kena di ujung dan kita nggak kompen. Kenapa kita nggak kompen? Gara-gara memang kalau open posisi di uptrend seperti itu, open posisi buy-nya itu jangan open posisi lebih dari 1 menit, jangan, bahaya. Open posisi aja 1 menit ataupun kurang dari 1 menit. Kita lihat situasi dan kondisi di ini dia, ya kan? Dia turun tadi kan? Kita boleh tadi open posisi sebenarnya di bagian sini bisa open posisi kayak gitu. Ataupun ada yang lebih menarik lagi, contoh kayak gini, dia itu udah naik sekali, Pak. Tapi dia jauh dengan si support ataupun resisten. Si yang naik ini ya, ini ya. Jauh dengan support resisten, itu follow aja, nggak apa-apa. Oke, di basic dollar index. 1 menit lagi kita menunggu. Ini open posisi kita dengan mayor. Next kita akan bahas di Euro Composite Index, mungkin di sana ada market. Kebetulan ini sideways di arah jarum jam 3 ya. Kebetulan ini sideways di arah jarum jam 3, maka kita akan jelaskan di sini open posisi dengan sideways. Oke? Kita open posisi dengan sideways. Oke. Kita lihat dulu deh di sini di basic dollar index. Jangan apes lagi nanti kan. Sakit hati kita. Oke, walaupun di sini sebenarnya bisa open posisi lagi, gara-gara mengingat dia itu dalam keadaan naik seperti ini naiknya, ya, dalam skala besarnya dia naik, mengingat dia itu dalam skala besarnya dia naik. Tapi saya nggak open posisi, kenapa? Gara-gara kita mau bahas di sideways. Oke, kita masuk ke Euro Composite Index. Yep, ternyata sidewaysnya udah nggak jadi. Ternyata sidewaysnya itu udah ditembus. Ini dia sideways-nya, ya kan? Ini trend sideways-nya, support-supportnya udah ditembus. Saya udah bilang tadi bahwasanya sideways itu terjadi biasanya setelah terjadi downtrend parah ataupun uptrend parah, dia akan sideways terlebih dahulu, nanti baru dia akan terjadi trend lain. Di sana dia sudah menembus dari support, ini dia supportnya. Di sana dia menembus di support, baru dia terjadi trend lain seperti itu. Oke, ini dia support-supportnya udah ditembus kan? Oke, di sini kita open posisi, make sure kurang dari 1 menit aja. Kita open posisi sell. Kita open posisi sell di sini. Gara-gara dia turun di arah jarum jam 5. Kayak gitu. Oke. Gara-gara dia turun di arah jam 5, kita open posisi sell. Kita open posisi sell selama 1 menit ya, kita open posisi selama 1 menit di arah jarum jam 16.36. 36. Oke. Kita sudah hampir profit, sekitar 6 menit lagi, 2 detik lagi. Oke, kita udah profit. Mungkin kayak gitu aja penjelasan saya yang tradingnya itu di HP, dan kita nggak perlu capek mikir, kita cuma melihat dari kebiasaan market aja di arah jarum jam, di arah jarum jam 1, jam 5, jam 3, jam 2, dan jam 4, jam 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitulah ya. Oke, mungkin kayak gitu aja dari videonya dan penjelasannya. Kalau ada yang kurang itu tolong ditambah, jangan lupa untuk di like, tembusin 50 like aja lah, jangan banyak-banyak ya. 50 like aja tembusin. Terima kasih yang udah like juga, yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.